Melihat kabut beracun yang menggeliat, Jin Ruyan bahkan bisa melihat gigi bergerigi dari semut beracun yang menggeliat dan menggigit, yang membuat kulit kepala mereka mati rasa. Penyihir leluhur mungkin tidak sebagus Raja Dewa, dan tidak ada hal seperti mengabaikan makhluk hidup yang tidak dapat dicapai. Tetapi mayat yang boros itu seperti berdiri di puncak setan dunia, membuat orang merasakan sakitnya sekarat. Di dunia ini, hancurkan untukku. Tanda seru. Raungan menembus zat beracun di langit, dan cahaya kemasan yang dinyalakan Qin Yichen di seluruh tubuhnya lebih seperti matahari yang terik. Semua racun dimusnahkan, dan serangga beracun dibakar. Lain-lain kecil, itu tidak buruk. Aku masih menolak untuk memohon belas kasihan. Sepertinya itu hanya bisa membuatmu sengsara. Bahkan jika racunnya rusak, tampaknya tidak layak disebutkan kepada Sebi Corps. Dia masih mempertahankan lelucon dan penghinaan. Qin Yichen dimahkotai dengan rambut pirang. Tidak ada lagi kata-kata. Pedang itu seperti naga, dan ada banyak kekuatan magis yang muncul. Bahkan Taoisme Heze Xiantian yang telah dia korbankan sekarang, halaman-halaman Taoisme tersebar, dan Taoisme melonjak. Taoisme yang tak terhitung jumlahnya yang tercatat dalam Taoisme telah berevolusi dengan sendirinya dan berubah menjadi menara yang bersinar dan tombak yang menggetarkan langit. Tapi kekuatan Sebi sangat kuat, sepertinya dia mungil di antara wanita, dan tidak ada yang tahu berapa banyak racun yang tersembunyi di balik pakaian hijaunya. Qin Yichen menyerang dan membunuh mereka lagi dan lagi, tetapi mereka semua dimakan kembali oleh racun, dan bahkan mayat diangkat di telapak tangannya. Tangan ramping asli memiliki serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya merangkak dan menggeliat, berubah menjadi kalajengking beracun hijau tua, kalajengking beracun ditikam. Yang pertama bahkan Wukong bilangnya menolak, tetapi juga membuat pisau. Cahaya beracun muncul di depan, dan pola Dao terkorosi. Wanita beracun ini, tidak heran dia adalah seorang gadis tua tidak peduli bagaimana dia merias wajah. Dengan begitu banyak serangga di sekujur tubuhnya sehingga anjing tidak berani menyentuhnya. Qin Yichen tidak tahu apakah mayat Sebi memiliki pewaris pendamping Dao. Dia tidak seburuk yang terakhir. Tapi Sebi Zui tampaknya tidak peduli. Di bawah pengeboman, dia melindungi tubuhnya dari racun beracun, dan pedang itu tidak dapat diganggu-gugat. Kalajengking kecil, jika kamu memukul seperti ini, kamu akan kehabisan tenaga sampai mati, dan aku tidak akan membiarkanmu sangat murah untuk mati. Mata Qin Yichen memadat, hanya ketika Sebi Zui mengkhawatirkan dan mengganggu Taoismenya, karena dia yakin bahwa racun iblis tidak pernah masuk ke dalam tubuh dan tidak mengancam hidupnya. Tapi Qin Yichen tidak merasa bahwa leluhur bayi berdarah telah lama cemas, dan dia sudah melihat sesuatu yang salah. Setelah bermain begitu lama, memotong begitu banyak pisau, berubah menjadi kaisar biasa, kekuatan sucinya telah lama habis. Bocah angin itu masih sangat kuat, ada yang salah. Leluhur berdarah itu menggertakkan giginya, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa ini bukan masalah mayat, tetapi pertanyaan tentang dewa perang. Dewa teknik pertarungan memberi Qin Yichen kekuatan untuk melawan langit dan medan perang, sehingga kekuatannya yang besar dapat mematahkan pamor kaisar yang menyanyikan bulan. Tetapi hilangnya dewa teknik pertarungan sangat kejam di setiap napas. Mungkin bagi Yuan Qi, dia tak kenal lelah dalam melawan surga dan bertarung di medan perang yang diubah oleh batu surgawi. Tetapi Qin Yichen bukan dewa, dan dia bukan seorang kaisar. Teknik pertarungan dewa adalah metode Raja Dewa dalam pertempuran langit dan bumi, bahkan tidak takut pada langit dan bumi, dan tentu saja tidak takut pada penyihir leluhur. Dan hal yang paling kejam dari God of Fighting tekniknya adalah memungkinkan operator untuk selalu mempertahankan kekuatan puncaknya. Singkatnya, mereka bernafas dan bertarung secara alami baik untuk mempertahankan keadaan puncak yang paling tirani sepanjang waktu. Ini tidak dapat dikatakan sebagai cacat dari dewa perang, tetapi 7 monyet dan anak angin berbeda. Nenek moyang bayi berdarah tidak ragu bahwa jika bocah angin itu menghilangkan kekuatan langit pada saat ini, dan rambut pirangnya kembali menjadi hitam, serangan balik yang melelahkan semacam itu akan cukup untuk membuatnya jatuh ke tanah dalam sekejap. Nah, bubarkan ke Tianwei. Kamu akan bunuh diri jika terus bertarung. Nenek moyang bayi darah berteriak dengan marah. Meskipun kekuatan tempur meningkat ketika dewa perang sedang beroperasi, itu benar-benar seperti melompat keluar dari belenggu dunia, sama seperti minum dingin dari mayat, melompat keluar dari belenggu. Dari semut. Tapi begitu menyatu, itu hanya konsumsi pertempuran marah untuk Yuan Qi. Tetapi untuk Qin Yichen, konsekuensinya adalah bencana. Namun, Qin Yichen menganggapnya sebagai telinga tuli dan tidak peduli sama sekali. Dia masih galak dan galak. Nenek moyang bayi darah melompat dengan cemas. Apakah anak ini tuli? Tentu saja tidak. Qin Yichen secara alami tahu kekuatan dewa perang. Dan ketika rambut hitamnya berubah menjadi mahkota emas yang menyala-nyala, dia merasakan keterbukaan arogansi yang tiba-tiba. Tetapi pada saat ini, mengapa dia tidak mengandalkan dewa teknik pertarungan untuk mendekati tubuh Sebi? Meskipun ini disengaja oleh yang terakhir. Tetapi jika tidak ada dewa teknik pertarungan, pedang Qin Yichen akan hancur oleh tatapan terakhir. Tidak ada pertarungan jarak dekat sama sekali. Kesempatan untuk membunuh. Jangan membubarkan dewa teknik pertarungan memiliki serangan balik yang serius,
dan menyingkirkan dewa teknik pertarungan akan membuatnya bahkan tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung melawan mayat. Ini dilema. Sepertinya ketika Anda menundukkan kepala, itu adalah semut. Dan ketika Anda mengangkat kepala, itu seperti mengat ke api. Hanya menggunakan hidup Anda untuk menyalakan api. Tapi Qin Yichen telah membuat pilihan sejak lama, dan dia bahkan tidak perlu mengingatkan leluhur bayi berdarah itu. Dia tahu bahwa ada Yin dan Yang di jalan surga. Bagaimana mungkin cara tiranidal seperti itu tidak menyerang dirinya sama sekali? Qin Yichen tidak bisa mengurus begitu banyak. Cahaya pedangnya menjadi semakin menakutkan. Dia tidak percaya bahwa serangga beracun dari mayat itu benar-benar tidak ada habisnya. Dan kekuatan penyihir leluhur juga tidak akan ada habisnya. Qin Yichen bahkan mengorbankan naga guntur, dan terus meledak dan merobek. Tetapi melihat bahwa jalinan mayat Sebi berubah menjadi ular sanca beracun, dan naga dan ular sanca itu berhadapan, mengguncang langit. Ceka-ceka, semut mengira dia membakar nyawanya sendiri dan bukan lagi semut. Seperti semua orang tahu, itu hanya kilatan di wajan, menipu dirinya sendiri dan orang lain. Dia menggelengkan kepalanya dan mencibir. Dia merasa bahwa ketika kekuatan pisau pencuri telah dikonsumsi dengan keras, wajah bayi Guanxing menjadi suram dan sudah waktunya untuk mengakhiri. Tiba-tiba, Sebi Ze tidak menghentikan dewa pertempuran Qin Yichen, dan bahkan tidak lagi menggunakan racun untuk menahan cahaya pedang mantan, tetapi biarkan bilah alam semesta menebasnya. Pisau pencuri, demi Anda berjuang begitu keras, saya memberitahu Anda, dan memberitahu Anda bahwa semut akan selalu menjadi semut. Bila alam semesta ditebas, itu adalah cahaya pedang yang merobek dunia, dan langkah Qin Yichen ditakuti oleh mayat itu. Saya harus mengatakan bahwa meskipun Sebi adalah seorang wanita, dia dapat melakukan hal-hal yang lebih kejam daripada pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Di hadapan gerakan pembunuhnya yang terkenal, pedang kosmik, Sebi zombie bahkan tidak mengelak. Begitu kejam sehingga dia mengambil pedang ajaib itu dengan tangan kosong. Ledakan. Tanda seru. Bila semesta layak menjadi pembunuh ketenaran Qin Yichen, potong dengan satu pisau, dan mayat Sebi tidak ditunggangi besi. Dan pisau ajaib itu segera tenggelam ke dalam daging lembut telapak tangannya. Namun, Qin Yichen tercengang di saat berikutnya. Sorot matanya ngeri. Dapat dikatakan bahwa pisau itu diberikan kepadanya oleh Sebi Corps. Tampaknya dia sangat berbelas kasih sehingga dia kehilangan terlalu banyak dan membuatnya memotongnya tanpa hasil. Tapi ini bukan welas asih. Sebi Shi tidak tahu apa itu welas asih. Seperti yang dia katakan, dia mengambil pisau ajaib dengan tangannya untuk membuat si kecil berantakan ini mati. Bahkan jika itu mati dalam ketakutan dan kesakitan. Qin Yichen tercengang di dunia. Pedangnya memang cukup kejam untuk hampir memotong bilah telapak tangan Sebi menjadi dua. Namun, di bekas luka pedang yang dalam, darah hijau dan gelap mengalir keluar. Darahnya sangat beracun, mengalir ke bawah, dan bilah Wukong terkorosi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan bilahnya menjadi gelap.